Halo. Iki adewe sik. Iki adewe aku harus fokus ndelok di lensa iku apa? Gak kudu. Jadi iso ndelok aku, iso ndelok kamera bebas. Oke. Ya apa kabare? Wapi ae. Wapi ya. Nah, sekarang ini saya sama Pak Sultan. Pak Sultan ini Prodi ini ya, Desain Komunikasi Visual di Universitas Macung. Cuma saya ngelihat perjuangannya waktu kuliah dulu, tipe yang perjuangannya keras. Sangat keras perjuangannya. Orang ngelihatnya cuma ya sekarang enak Prodi punya posisi gitu. Tapi kan sebenarnya nggak banyak orang yang kalau dia menerima kegagalan yang seperti itu, dia bisa bangkit lagi atau paling tidak punya percaya diri atau mencoba lagi. Karena dulu waktu mau dari S1 mau ke S2, saya punya teman yang ya pada waktu itu semua orang lemah bahasa Inggris lah. Sekarang kan sudah lebih mudah karena memang teknologinya sudah lebih mudah ya dipelajari bahasa Inggris, film-film juga udah banyak. Dulu kan tidak sebanyak sekarang orang yang menguasai bahasa Inggris. Dan salah satu syarat buat meneruskan S2 waktu itu ada tes TOEFL ya. Tes TOEFL. Dan ya nggak banyak orang juga yang bisa mencapai target dari tes TOEFL itu gitu. Termasuk ada beberapa teman yang mereka nyobain tes TOEFL kemudian gagal dan ya udah mereka nggak nyoba lagi. Mereka mikir bahwa kalau saya sudah tes 1 kali dan saya gagal, ya itu sudah selesai. Percuma nyoba lagi, itu nanti gagal lagi gitu ya. Cuma yang menarik, berapa kali bro? 7 kali bro. 7 kali ya. Jadi selama kita tidak mudah menyerah gitu ya dengan apa yang kita inginkan, sebenarnya peluang itu selalu ada kok gitu. Dan sekarang saya paling sedih kalau misalkan ada teman atau mahasiswa yang ketika dia nyoba pertama kali langsung nyerah, give up gitu aja, udah nggak bisa, ini mustahil gitu. Nah ini pengen dengar cerita dari Pak Sultan ya. Siap. Apa yang dipikirkan waktu itu, kok nggak nyerah aja gitu? Kenapa kok nyobain tes gagal, ya udah harusnya nyerah dong, ngapain nyobain lagi, kenapa? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi ada sebuah cerita yang kenapa pada akhirnya saya itu tidak boleh menyerah. Jadi salah satunya ya kayak itu paksaan dari saya sendiri. Kalau saya itu menyerah, pasti ya saya tidak akan ada di sini sekarang seperti itu. Pasti. Jadi pada waktu itu ceritanya itu saya dulu itu S1. Itu yang saya kejar itu yang penting lulus. Jadi S1 di UM dulu saya sempat iya. Percuma pinter tapi nggak lulus gitu kan, buang-buang uang jadi saya dulu itu terkenal mengumpulkan waktu itu sesuai dengan tenggat yang diberikan oleh dosennya. Disiplin lah ya. Disiplin. Tapi ya tepat waktu aja. Tepat waktu. Sampai dulu itu ada kejadian, jadi ada semacam provokasi dari teman sekelas saya untuk protes nilai mahasiswa. Karena dinilai saya harusnya dapat nilai yang lebih baik. Oke. Dari sekarang ini, jadi protes. Nah, pada saat protes saya tuh ketemu sama dosennya. Namamu siapa? Sultan, Pak. Coba tak lihat. Saya punya karya-karya tugasmu. Nilai kamu sekarang apa? B minus, Pak. B minus lah. Kamu mau minta nilai berapa? Ya kalau bisa jangan ada minusnya lah, Pak. Ditingkatkan. A minus lah. A minus. Jadi yang penting, nah pada saat itu kan yang penting saya dulu itu ada tugas saya kerjakan. Yang penting ngumpulkan gitu loh ya. Jadi nggak mikir kayak sekarang harus excellent, perfect gitu. Harus explore lagi, ini enggak, yang penting minimal requirement tercapai. ya. Jadi ngejarnya itu gitu. gitu.
Pada akhirnya si dosennya itu berkata ke saya, nah ini saya lihat karya-karyamu ini. Ya memang mau dikasih nilai berapa? Jadi karyanya memang di bawah, bisa dikatakan ya ngepres dan Standar lah ya, standar minimal lah. Jadi, Oke. nah, tapi dulu tuh ya namanya masih mahasiswa itu nggak peka kalau itu memang sebenarnya kurang. Iya, karena ini sebenarnya Pak ya, ketika kita jadi dosen gitu ya, apa yang kita berikan ke mahasiswa sebenarnya itu bukan nilai realistis nggak sih kalau di posisi itu. Jadi nilai yang kita berikan kadang itu harapan. Ya, Semoga ketika mahasiswa ini diberi kepercayaan nilai seperti ini, semoga mahasiswanya akan semakin semangat dan meningkatkan kualitasnya. Dan itu baru tahu setelah kita jadi dosen. Nah itu saya tidak sadar sampai saya lulus. Sampai lulus S1 awal-awal itu nggak sadar, sehingga ya saya setelah dapat nilai itu nggak berusaha di semester selanjutnya itu improve, enggak. Karena ya sih, yang penting gimana saya itu targetnya kuliah S1 itu kan 4 tahun. Lulus tepat waktu. Tepat waktu, itu aja. Jadi karena itu akhirnya saya kadang juga kurang gaul juga. Jadi dulu itu mungkin kuliah pulang, bintang kuliah mungkin juga pulang. Nggak begitu instan ketemu saya. Iya. Karena dulu kita ya satu kampus sih. Cuma biasanya Pak Sultan ketika kuliah selesai ya langsung pulang. Langsung pulang. Kalau mahasiswa umumnya kan ya nongkrong dulu, gitu kan, gibah dosen. Kalau Pak Sultan kan langsung pulang. Langsung pulang, anak yang baik karena rumahnya jauh. Jadi dulu itu pengalaman pertama itu adalah saya itu ketika kuliah yang saya kejar adalah nilai. Jadi bukan proses kuliah itu sendiri, tapi ya apa harus lulus gitu aja di setiap semesternya, sehingga saya tidak atau terhindar dari yang namanya kuliah itu molor. Nah, terbukti saya lulus tepat waktu 4 tahun. Tapi setelah lulus ada rencana untuk S2 ya? Tidak sebenarnya. Oh sebenarnya? Tidak. Sebenarnya itu karena saya tidak dapat pekerjaan. Jadi ada sedikit cerita. Ini ya, apa itu mengulur waktu lah ya. Mengulur waktu. Jadi ceritanya setelah lulus, setelah dapat ijazah kan keluar. Jadi setelah itu kan waktunya mahasiswa itu atau kita lulusan itu untuk memperoleh perusahaan sesuai dengan jurusan kita, itu kan di kafe kan kita di kafe. Nah, pada suatu pencarian kerja itu kalau dulu itu sangat familiar istilah job fair. Jadi banyak kegiatan kayak event-event job fair. Kebetulan namanya orang baru lulus kan butuh kerja. Nah itu saya ikut job fair. Kebetulan di UB dulu. Iya banyak ya. Biasanya di job fair itu ada dari perbankan, terus kemudian dari ya mayoritas perbankan sih ya. Perbankan ada industri sih. Industri, pabrik-pabrik itu juga ada. Cuma kalau industri desain yang ikutan job fair itu dulu masih jarang banget sih. Nah, pas job fair itu saya sudah siap dengan lamaran saya. Nah, lamaran saya dulu itu ya namanya anak di kafe itu harusnya kan didesain ya portofolionya atau CV-nya itu ya. Ya saya enggak kayak lulusan-lulusan di print di Microsoft Word gitu. Portofolio juga enggak kepikiran. Jadi ya seperti bukan anak jurusan desain gitu. Nah, otomatis di job fair itu saya padahal nyebar tuh kira-kira 25 lamaran. Yang nyantol berapa puluh? Saya nggak kepanggil satupun dari job fair itu. Tidak. Karena menyalahi kodrat ya, desainer itu harusnya ya CV-nya di desain lah. Didesain lah. Nah, desain ya dari visualnya harus kelihatan lah. Harus dipertimbangkan, dipersiapkan. Jadi ya itu. Jadi saya itu galau sekitar 6 bulanan setelah lulus. Nah itu hal terjadi ya tidak lain karena ya memang saya dulu itu. Jadi memang setelah lulus itu
perjuangannya nggak selesai ya. Kita kalau lulus kuliah, tantangan yang selanjutnya adalah kalau kita merintis usaha ya mengembangkan usaha itu bisa aja kita nggak gajian 6 bulan atau bahkan lebih. Atau kalau misalkan kita pengen apply di perusahaan, kadang tidak semua yang kita apply langsung nerima gitu. Kadang kita ada proses pencarian dulu, seleksi dulu. Kalau prepare kita tidak mateng gitu, rugi waktu. Yang harusnya setelah lulus bisa langsung apply segala macam, bisa langsung kerja, tapi ternyata masih belum gitu ya. Jadi ya harus prepare lebih matang ya nanti ya buat mahasiswa yang mau lulus atau sudah lulus biar nggak terlalu lama. Iya, itu saya sadari sekali bahwa dulu itu saya yang pertama yang membuat saya itu gagal dan bisa dikatakan karir yang suram gitu ya, karena saya tidak dapat undangan wawancara satupun dari perusahaan yang saya sebar di job fair itu, karena yang pertama dulu saya tidak aktif organisasi, kemudian tidak pandai bergaul. Jadi kalau selesai kuliah ya pulang gitu ya, situ tok. Nah, akibatnya saya kan minim referensi, apalagi rumah saya juga di lingkungan yang jauh dari kemajuan lah di desa. Iya. Apalagi dulu itu zamannya internet, di tempat saya belum ada akses internet. Iya, jadi kalaupun ada mahal ya, kalau nggak salah tahun 2000 kita lulus 2011 ya, 2011 internet masih 10.000 per jam kalau nggak salah, 10.000 per jam. Kalau sekarang kan 4.000 per giga. Iya, makanya dulu paket malam itu sangat laris. Sangat laris ya. Buat tidur juga di situ. Terus setelah mencoba berkali-kali terus ditolak gitu, apa yang dirasakan waktu itu? Ya frustasi. Jadi saya tuh sempat melamar itu tidak sesuai dengan minat saya. Jadi kan saya jurusannya di kafe, saya melamar ke bank, sampai juga mau jadi polisi saya dulu. Kan badan saya besar ya. Bagus loh Pak. Ya. Sebenarnya bagus loh Pak, jadi polisi gitu. Terus kemudian gimana? Mencoba sampai akhirnya memutuskan, oke, kayaknya sudah waktunya untuk daftar S2. Korelasinya di mana gitu Pak? Itu Cari kerja aja susah, mau daftar S2 gitu. Nah, ini ada, dan waktu itu kalau nggak salah S2-nya jalur beasiswa kan? Ya, beasiswa. Oke. Jadi dulu itu setelah kejadian yang seperti tadi diceritakan, itu kan saya jadi orang yang tidak punya masa depan lah istilahnya, bisa dikatakan, padahal S1 tapi kok tidak bekerja gitu. Ada yang salah ini. Nah, jadi di situ ada momen saya harus pivot lah, merubah nasib saya ini. Jangan sampai ini berlarut-larut. Nah, di saat saya bingung dan bisa dikatakan bingung cari solusi dari apa yang saya rasakan saat itu. Kalau itu sekarang galau lah. Galau gitu ya. Apalagi saya dulu punya pacar. Oh, iya. Punya pacar yang sudah lama kita jalin gitu ya, sekitar sudah 4 tahunan lebih itu. Jadi saya ada suatu titik di mana saya harus segera bekerja dan ada kejelasan untuk pacar saya gitu kan. Oh, karena orientasinya serius ya. Serius. Gitu loh, pacaran tuh yang serius, jangan main-main. Nah, salah satu sebab itulah akhirnya saya dipaksa untuk bisa memperoleh jalan yang lebih baik dari yang maksa siapa yang maksa? Diri saya sendiri. Dari diri sendiri, motivasinya. Jadi saya tuh dulu itu kayaknya salah ini kuliah ini ya. Akhirnya saya nggak dapat apa-apa dan akhirnya nggak diterima kerja. Nah, itu adalah sesuatu yang akhirnya saya evaluasi dan saya memantapkan, nah ini nggak bisa dibiarkan, ini saya harus berubah gitu. Nah, pada saat galau itu muncullah sebuah informasi dari teman saya. Nah, kita kan dulu ada kayak grup gitu ya, Malang gitu ya. Oh iya. Dari Malang kan kita akhirnya saya itu ada teman saya, ada Nova, ada Haninya ada 2, ada Hani Azhara sama Hanifah Nurdiana sama saya, ada 4 orang lah. Nah, 4 orang itu berkomitmen untuk
akhirnya studi lanjut. Mm-mm. Karena apa? Karena pada waktu itu kebetulan juga dari alumni kampus saya itu ada informasi tentang beasiswa S2. Nah itu merupakan peluang yang bagus bagi saya karena saya kan sudah tidak ada kemungkinan untuk S2 dengan berbiaya ya. Karena nyari kerja aja susah, gitu gimana mau bayarnya. Gitu. Nah akhirnya saya memutuskan hidup saya ini bisa berubah ketika saya bisa kuliah lagi dengan jalur beasiswa. Nah ketika itu tercapai nanti nasib pacar saya juga akan jelas. Nah, maka dari itu ini ketemu mertua punya muka lah. Dari punya muka gitu. Nah salah satu hal yang pada akhirnya saya mati-matian memperjuangkan masa depan saya ini adalah ada suatu momen dari si pacar saya ini, dia bilang ke saya, jadi kalau kamu serius sama saya, jadi kata pacar saya itu, kamu buktikan kamu bisa lulus masuk tes masuk S2 itu ya. Kalau kamu tidak bisa berarti mungkin kita belum berjodoh. Wah sakit sekali ya. Jadi kalau lulus lanjut, kalau nggak lulus jomblo. Jomblo itu. Iya. Jomblo itu. Terus daftar waktu itu S2. Tesnya apa aja waktu itu? Nah tesnya itu bahasa Inggris, kemudian tes psikologi atau ya. TPA sering kita dengar, sama portofolio. Nah dari ketiga persyaratan ini semua kecuali satu yang belum saya penuhi, belum tercapai, yaitu itu bahasa ya. Inggris. Bahasa Inggris. Nah itu. Jadi Pak Bintang ini juga mungkin jadi saksi saya juga, saya di Bandung lama. Kebetulan saya kan ini ya. Karena dulu kita ini ya, apa itu? Waktu itu numpang di tempat temen yang sama ya, gitu ya. Jadi kita waktu itu belum kontrak karena memang masih tes kan, masih harus bolak-balik. Jadi kita punya teman yang waktu itu sudah di Bandung, kita numpang lah di sana gitu. Dan ketika kita pertama tes itu ada pengumuman, yang lain sudah jalan-jalan, ya ada juga yang nggak lulus, yang nggak lulus langsung pulang biasanya, yang lulus ya jalan-jalan itu. Pak Sultan ini ketika ada pengumuman belajar lagi. Kenapa ternyata nggak lulus gitu. Dan salutnya ketika ada pengumuman nggak lulus, Pak Sultan ini masih mencoba terus lah gitu. Mencoba terus, dan ya itu berapa kali Pak? Berapa kali waktu itu mencobanya? 8 kali Pak. 8 kali ya? 8 kali ujian TOEFL semua. TOEFL saja 8 TOEFL kali. saya bahasa Inggris saja. Makanya mungkin apa yang paling merasa kesulitan saat itu? Oke, jadi mungkin ini kenapa saya selalu menekankan ke mahasiswa di DKV Madung ini untuk intens di bahasa Inggris, karena itulah sharing pengalaman saya dulunya. Akhirnya saya memaksa mahasiswa didik saya untuk jangan sampai seperti saya dulu. Iya, tidak mengulangi kesalahan dosennya lah ya. Makanya sekarang di tempat kita itu kan selalu kita menggunakan bahan-bahan ajar itu sudah mix ya. Indonesia bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris banyak, kemudian tutorial juga bahasa Inggris. Karena apa? Karena itu sangat penting sekali, itu jembatan kita untuk bisa mengakses referensi yang lebih luas gitu. Nah dulu itu ceritanya kenapa saya itu tidak lulus sampai 8 kali, itu ceritanya karena memang dulu saya itu membenci yang namanya bahasa Inggris. Oh iya. Membenci kenapa? Karena memang nggak bisa. Karena dan saya mungkin dulu merasa nggak butuh juga. Untuk saya nggak tiap hari keluar negeri. Gitu. Iya. Jadi akhirnya karena itu kita itu kadang lengah dengan hal-hal yang sepele, jadi meremehkan. Kita nggak butuh, ngapain sih kita belajar gitu ya. Jadi
dulu saya tuh karakternya juga seperti itu, kalau nggak dibutuhkan kenapa dipelajari gitu. Kalau bisa ditunda kenapa harus sekarang? Nah, dan pada saat itu ketika saya masuk pendaftaran di Bandung itu, di ITB itu kan masalah durasi, ada deadline-nya kan pendaftaran itu kan. Nah itu sekitar 3 bulan itu deadline-nya kan ya. Nah bayangkan, jadi dulu saya itu pertama kali tes TOEFL ya, tes TOEFL secara secara tes langsung di lembaga tertentu ya, misalnya di ITB atau di lab bahasa di universitas gitu. Itu saya itu mendapatkan nilai yang sangat rendah sekali. Karena apa? Karena saya pas tes itu saya menjawabnya ngawut lah, bahasa Jawa ngawut ya. Jadi, random lah ya. Random. Jadi saya punya kancing kan, daripada tidak dimanfaatkan. Kalau kancingnya 4, D semua 1 sampai 100 itu D semua. A, B, C, D. Oh D. Oke. Jadi kan bahasa Inggris itu tes TOEFL itu kan 3 sesi ya. Ada listening, terus ada pilihan ganda, grammar ya, sama ada reading. Ya. Nah, listening itu itu ngomong apa itu ya? Kan ngomong seperti orang bergumur-gumur itu. Speakernya agak gesek gitu. Apalagi saya tidak terbiasa mendengar ini kan. Bahasa-bahasa Inggris percakapan itu ya secara langsung, karena memang saya dulu itu menghindari sekali. Nah bayangkan orang yang nggak mengerti bahasa Inggris dituntut untuk bisa mencapai 510. Kalau beasiswa itu TOEFL-nya harus 510 dalam waktu 3 bulan. Nah itu perjuangan yang dari tidak mempelajari sama sekali. Jadi anak TK lah ya, TK kan sekarang juga sudah mulai dibiasakan. Nah, saya langsung ngomong dituntut untuk langsung tes dan nilainya 510. Tapi demi biar gak jomblo Pak ya. Nah itu penting, itu harus ada motivasi. Jadi setiap perjuangan kalau kita nggak punya motivasi gitu, ya nanti mudah menyerah. Tapi kalau kita punya motivasi gitu ya, nggak lulus jomblo gitu, motivasinya kuat. Di balik pria yang sukses ada wanita yang suka marah-marah. Tapi itu kebaikan suaminya. Ya, saya juga dari komitmen itu, jadi dari pacar saya itu juga memang saya menyadari bahwa memang kalau saya tidak lulus di situ ya saya nggak akan punya karir yang jelas. Tapi pernah nggak ngerasa entah yang keempat, kelima, kayaknya nyerah aja deh? Pernah. Terus kemudian kenapa nggak jadi nyerah? Ya wis pulang aja ke Malang gitu. Jadi buka toko. Jadi ke berapa ya dulu ya? Ke 6 mungkin. 6. Ke 6. Hampir tuh ya, hampir. 6. Mau yang ke-7 kan lulus ya? Ke-7 lulus. Ke-8 Pak lulus. Oh, ke-8. Iya. Hampir. Kalau menyerah pada ke-6 kali kan nggak lulus. Untungnya masih mau nyoba. Kenapa? Jadi kan namanya orang kan juga ada batasnya Pak ya, ada batasannya lah ya. Jadi mungkin ya memang ada di titik stres ya, stres terus ya wis mungkin gak memungkinkan memang ya. Bayangkan dalam waktu 3 bulan orang nggak tahu apa-apa itu bahasa Inggris itu apa, terus dituntut untuk bisa mencapai skor yang tinggi gitu ya. Skor yang tinggi yaitu 510. Kalau jalur reguler itu 485 ya. Di bawah itulah pokoknya. 475 lah itu sudah bisa tapi bayar. Kuliahnya bayar itu Iya. sekitar 1 semester zaman dulu itu 10 jutaan itu udah. Iya. 10 jutaan. Belum nanti mikir masalah untuk tugas-tugas, kos dan lain sebagainya itu. Jadi banyak lah harus beasiswa jadi. Harus beasiswa gitu. Jadi akhirnya kenapa saya itu tidak menyerah? Ada satu momen di malam hari sebelum saya menyerah itu saya telepon orang tua. Jadi orang tua saya itu bilang, ya sudah, saya lihat perjuangan kamu sudah sudah mengupayakan maksimal.
Jadi wis nggak apa-apa, wis kamu jalur reguler aja. Orang tua siap membiayai kamu sampai kamu lulus. Nah dari situ saya terketuk. Saya tahu kondisi di rumah itu nggak memungkinkan untuk memberi. Bisa tapi sulit lah. Karena saya masih ada 2 adik yang belum kuliah pada saat itu. Jadi kan saya egois dong. Harusnya itu jatah untuk kuliah adik saya pakai untuk S2. Nah pada akhirnya itu saya terketuk, wah gak boleh nih. Jadi sampai saya meneteskan air mata pada saat telepon itu, saya akhirnya harus berjuang lagi. Pada akhirnya ya itu tadi, terus sampai ke-8 dan berhasil. Dan itu ke-8 itu ketika saya tidak lulus, saya pulang Malang itu. Karena itu adalah pengumuman terakhir Di saat terakhir dan lulus ya. Dan saya itu punya temen, yaitu yang saya tongkrongin kosannya sampai hampir 3 bulan. Saudara Erik gitu ya, Erik. Nunut 3 bulan ya, nunut ke 3 bulan, nunut kan 1-2 hari ya. Saya 3 bulan bayangkan itu di kosnya Erik. Waduh, terima kasih untuk Erik Armayuda yang mungkin nonton ya. Nantinya itu sangat berjasa sekali untuk kita ini ya, penyedia jasa tumpang. Sampai saya akhirnya ada di posisi sekarang ini, saya berterima kasih ke teman-teman yang support saya itu. Oke. Terus yang terakhir, pesan untuk mahasiswa atau siapapun supaya tidak mudah menyerah. Apa kira-kira ketika mereka sudah mau menyerah sebenarnya? Pak Sur kan juga pernah mau menyerah, tapi ternyata memutuskan untuk lanjut. Jadi yang saya pegang sampai sekarang itu, saya dulu itu terkenal tanpa perencanaan. Jadi semua ya wes lah kita lakukan lah. Iya, kayak sera apa yang Tuhan inginkan ya berjalanlah. Gitu. Ketika kita tidak ada perencanaan, berarti di situ tidak ada tujuan. Karena nggak jelas, saya tujuan kemana ya saya ikut kan gitu kan. Ketika nggak ada tujuan yang jelas, pasti ya kita ya nggak apa-apa menyerah kan, nggak apa-apa, mungkin motivasinya tidak sekuat itu jadinya. Gitu. Jadi kita yang pertama harus perencanaan dan akhirnya kita punya tujuan yang kita harus perjuangkan di situ. Oke, jadi tentukan dulu goals-nya. Ketika kita sudah tahu goals-nya apa, kita bisa merencanakan dengan lebih baik mau naik apa, kapan, akomodasinya apa saja. Dan ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan, perjuangannya akan lebih maksimal lagi ya. Menarik, semoga yang lainnya sedang berjuang cepat selesai dengan perjuangannya, mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya, dan tidak mudah menyerah. Karena kadang sesuatu yang berharga buat kita itu harus diperjuangkan lebih ya gitu. Kayak Pak Sultan supaya gak jomblo gitu kan, supaya bisa terus sama pacarnya, harus menempuh itu gitu. Tanpa motivasi yang kuat akhirnya kurang, perjuangannya tidak kuat, tidak sebesar itu. Terima kasih Pak Sultan. Siap. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Dadah. Dadah.